Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Iya baik ya, perjumpaan pribadi yang mengubahkan hidup kita. Saya percaya hanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan kita, amin. Bukan perjumpaan dengan Bu Hana, amin. Bukan berjumpaan dengan Pak Bambang, bukan berjumpaan dengan Debbie Basir, tapi berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah hari ini kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang hidupnya juga diubahkan karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Buka bersama Injil Yohanes pasal yang ketiga Bapak Ibu. Kita sering mendengar ya cerita tentang Nikodemus ya. Tapi hari ini kita mau belajar apa yang dialami oleh Nikodemus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Judul perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Yohanes pasal yang ketiga, kita lihat bersama. Firman Tuhan berkata ayat yang pertama kita baca saudara, kalau saudara sudah dapat kita baca sama-sama ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kita lihat dulu di sini Bapak Ibu, dikatakan kata-kata dari firman ini diawali dengan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Kita tahu Yahudi itu ya adalah satu bangsa. Agamanya Yudaisme. Tetapi tidak semua orang Yahudi Yudaisme itu dianggap Farisi. Siapa yang disebut Farisi saudara? Itu ada golongannya. Orang Farisi adalah orang-orang yang sangat taat di dalam agama Yahudi. Ya, bukan semua orang disebut Farisi. Mereka itu yang taatnya taat luar biasa. Mereka taat kepada ya agamanya sehingga mereka disebut Farisi. Salah satu yang disebut Farisi siapa? Rasul Paulus ya, dia Farisi asli. Ya itu kalau saudara ketemu dengan mereka ya, itu kalau kita ke Israel, mereka jauh-jauh ya, nggak mau ketemu, nggak mau sentuh sama orang ya, dianggap najis. Mereka punya ketaatan yang sangat luar biasa sampai mereka bisa disebut Farisi. Bahkan dikatakan Nikodemus itu seorang pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi itu enggak banyak, hanya 69 sampai 71 orang. Disebut itu mereka Sanherib saudara. Anggota Sanherib itu tidak banyak dan mereka itu orang pilihan, bukan orang sembarangan. Ya kalau kita sekarang dianggap tua-tua lah, majelis lah ya. Tetapi ini di agama Yahudi, 69 sampai 71 orang mereka terpilih, bukan orang sembarangan, orang kaya. Ya. Dan ketaatannya luar biasa kepada agamanya. Dan kalau saya baca saudara silsilah dari Nikodemus ini, beberapa ahli menyatakan Nikodemus ini keturunan ketiga dari Ben Gurion. Ya, dia salah satu orang terkaya pada waktu itu di Israel. Jadi menurut saudara Nikodemus ini orang biasa? Bukan. Dia seorang yang terpandang, dia punya kedudukan, dia punya di agama Yahudi dia pemimpin, anggota dari Sanherib itu bukan sembarang orang. Ketika pada waktu itu Yesus ini datang dan Yesus sangat kontroversi di tengah-tengah kalangan orang Yahudi. Ya, banyak yang beranggapan dia Tuhan, dia nabi, dia ini. Tetapi kita tahu musuhnya Tuhan Yesus itu orang-orang Farisi yang merasa agamanya benar, yang merasa mereka itu paling benar, yang merasa mereka itu paling kudus, yang di keturunan orang Yahudi dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu musuhnya Tuhan Yesus yaitu orang-orang Farisi ini. Dan saudara tahu bagi Nikodemus ketika Yesus datang dari 71 orang ini 69 sampai 70 orang lebih anggota Sanherib yang mereka pemimpin agama Yahudi. Itu kan semua mereka mendengarkan tentang Yesus ini. Kan viral. Ya, ada seorang yang datang mengaku dia Mesias. Ya, dia itu bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya dan mereka melihat. Tetapi yang tergerak hatinya untuk datang mencari Tuhan Yesus, tidak semua anggota Sanherib ini. Yang membuka hati ini hanya Nikodemus. Dia datang dikatakan pada waktu malam. Kenapa Alkitab menuliskan pada waktu malam?
Ya, Alkitab itu sangat rinci dan jelas dan memberitahu kepada kita keterangan kenapa dia datang pada waktu malam, supaya tidak ada orang yang tahu. Bagi Nikodemus untuk ketemu Tuhan Yesus bercakap-cakap, ini sebuah resiko besar bagi dia. Banyak hal yang harus dia pertahankan, jabatannya sebagai kepala, ya, sebagai pemimpin orang agama Yahudi, sebagai Farisi. Ya, bahkan kedudukan sosialnya juga terancam kalau sampai ada yang tahu dia pergi menjumpai Yesus dan menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara, untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan ada resiko. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Amin. Banyak orang Kristen hanya pengen ketemu Tuhan, pengen menikmati berkat. Aku kalau ketemu Tuhan supaya diberkati, yang miskin jadi, yang kaya jadi tambah pret. Banyak orang Kristen hanya datang kepada Yesus supaya apa? Yang sakit sembuh, ya. Yang beban berat diberi. Tapi berapa banyak yang mau bayar harga ketemu Tuhan? Ya, baru hujan gerimis saja sudah. Ya, baru langit gelap saja sudah tidak datang gereja. Jawabannya apa? Karena kita ini anak terang. Kalau terang baru pergi ke, kalau gelap tidak bertobat. Ya, jangan jadi anak terang kalau terang saja pergi ke gereja. Orang Kristen banyak mau mengalami berkat. Karena mereka bilang kalau ketemu Tuhan pasti diberkati. Tapi berapa banyak yang mau bayar harga? Halo? Ya, banyak hal yang harus dikorbankan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Harga diri. Ya, reputasi, bahkan sering kali kita harus dihina, harus difitnah ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Gak usah bicara yang wow-wow dulu aja. Untuk bisa taat melakukan firman Tuhan, mengampuni. Itu tidak mudah juga. Ketika kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Tidak semua orang Kristen mampu, makanya tidak semua orang juga bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena banyak yang kepengen, tapi hanya sedikit yang niat. Nikodemus datang malam-malam. Dia tahu banget resiko yang besar akan dia alami kalau orang tahu dia ketemu dengan Yesus. Resiko apa yang sudah saudara bayar untuk ikut Tuhan? Halo saudara, ya, diam-diam baik. Resiko apa yang sudah kita bayar untuk ikut Yesus? Ya, makanya jangan heran kalau ada orang itu hidupnya diberkati, ya resiko yang dia bayar juga besar. Karena untuk berjumpa Tuhan, mengalami Tuhan, menjadi ya seorang yang taat sama Tuhan itu tidak gampang, tidak mudah. Ada harga yang harus kita korbankan. Ada nyawa, ada harta. Nikodemus mempertaruhkan seluruhnya untuk bisa ketemu Tuhan Yesus. Tetapi satu dorongan dari dalam hatinya, dia harus berjumpa dengan Yesus. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, Rabi, aku tahu, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi sudah terjadi pertentangan di benak pikirannya Nikodemus ini. Banyak yang bilang Yesus itu sesat, Yesus itu nabi palsu. Tapi aku melihat loh, dia menyembuhkan orang sakit. Orang Farisi melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat. Dan dia bilang itu semua tidak mungkin dilakukan. Tanda-tanda itu tidak mungkin diadakan jika Allah tidak menyertainya. Jadi apa yang membuat orang Yahudi sekarang tidak percaya Yesus? Dari segi tanda mereka melihat bahwa Yesus membuat mukjizat. Ya, makanya saya bilang saudara, ada kemarin saya sempat ada yang viralkan, khotbah saya dipotong. Ketika saya bilang ada yang tanya, ibu orang Kristen itu bela Yahudi ya, bela Israel kalau perang. Lalu orang Muslim bela Palestina. Saya bilang sebenarnya nggak ada hubungannya antara perang ini Kristen dan Yahudi. Karena orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Nah itu dipotong saudara. Ada yang angkat ngomong Debbie Basiri pendeta goblok. Masa ngomong Kristen gak ada hubungan sama Yahudi? Ya tapi biasa orang mau viral begitu ya. Dia gak lihat konteks pembahasan saya. Memang ya saya tahu lah Yesus berasal dari Yahudi. Tetapi untuk soal perang tidak ada hubungan. Saudara harus bela Israel. Ya lalu orang Muslim harus bela Palestina. Itu urusannya berbeda. Perang ini tidak bisa dikaitkan antara Kristen itu Yahudi. Sebab di sana pun orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Ya.
Jadi ini berat bagi Nikodemus, tapi dia berpikir, dia merenungkan di rumah, mungkin ini nggak mungkin loh orang ini melakukan mujizat yang begitu besar kalau Allah tidak di pihaknya. Kalau Allah tidak menyertai dia tidak mungkin. Jadi ada satu kerinduan yang besar dari hati Nikodemus, melangkahkan kaki cari Yesus malam dengan semua resiko. Saudara ikut Yesus, apakah engkau siap menanggung resiko? Ya, dipermalukan, direndahkan, harga diri harus dimatikan, ketika kita harus mengampuni, ketika kita harus melupakan, ketika kita harus berusaha, banyak hal, ya, banyak hal. Jangan mimpi engkau akan ketemu Tuhan Yesus kalau bayar harga aja nggak mau. Amin. Bayar harga nggak mau. Ya, mau pelayanan aja ya setengah-setengah. Ya, orang-orang yang mau bayar harga, ikut Yesus sungguh-sungguh dan berkata sekali Yesus, tetap aku Yesus. Mereka akan melihat Tuhan, mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau tidak ya kekristenanmu cuma begitu-begitu aja. Ya tidak pernah akan ada terobosan, tidak akan pernah ada sesuatu yang bisa Tuhan kerjakan. Karena bayar harga saja tidak mau. Ya, bahkan nyawa loh menjadi taruhan bagi Nikodemus pada waktu itu. Ya, tidak gampang saat itu orang Farisi sedang berusaha bagaimana caranya untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Dan dia dengan nekatnya datang untuk ketemu Yesus. Lalu saudara, Yesus menjawab dia begini ketika bertemu. Yesus menjawabnya katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, Yesus bilang sama Nikodemus, mau sehebat apapun agamamu, kalau kau tidak dilahirkan kembali, tidak lahir baru, kamu tidak mungkin bisa masuk surga. Lalu Nikodemus berkata kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jawab Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, tapi dia nggak bisa memahami perumpamaan yang Yesus berikan. Dia bilang, bagaimana aku yang sudah tua besar begini mau masuk lagi ke rahim ibu? Ini kan terlalu bodoh saudara. Orang yang di luar Yesus seringkali hikmatnya itu nggak ada. Ya, tapi orang yang berjalan bersama Tuhan, ada firman di hidupmu. Engkau akan menjadi orang-orang yang berhikmat di luar sana. Karena dunia ini sedang mencari orang-orang yang berhikmat. Amin saudara. Ya, karena kepandaian orang dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan firman Tuhan. Ya, makanya anak muda kau cuma jangan sibuk mencari gelar sekolah tinggi S2, S3, S21 kayak Samsung. Kalau kau nggak punya firman Tuhan dalam hidupmu, ya engkau bodoh kata Alkitab. Ya, bayangkan Nikodemus sekelas pemimpin agama Yahudi. Waktu Yesus bilang begitu, dia bilang ya nggak mungkin lah aku udah tua masuk rahim ibu, lalu lahir kembali. Yesus bilang kalau kamu tidak dilahirkan dari air, dari firman Tuhan dan roh, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh, termasuk Nikodemus. Dia nggak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil dia untuk datang kepada Yesus. Karena dari 70 orang kira-kira anggota Sanherib, cuma dia yang punya kerinduan untuk ketemu dengan Yesus. Kalau hari ini saudara dipilih Tuhan duduk di gereja ini, itu bukan secara kebetulan. Ini hal yang tidak terpahami. Kenapa Tuhan pilih kita? Saya sering bertanya, kenapa Tuhan pilih saya di antara keluarga saya? Itu adalah kasih karunia. Ya, itu hal yang kita nggak pernah bisa beli dengan uang. Itu hal yang tidak pernah bisa kita rekayasa dengan pikiran kita. Dan itu cuma Tuhan yang bisa lakukan. Nah, kalau saudara sudah ada di sini, jangan setengah-setengah. Bilang kanan kiri mau ojo setengah-setengah loh. Ya, ayo tenanan ikut Tuhan Yesus yo. Ya, sing tenan ngono ya. Tenan gitu loh. Ojo separuh-separuh gitu ya. Ayo tenan gitu. Nikodemus menjawab ayat 9, katanya bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dia masih tidak mengerti. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sekelas pengajar Israel, orang Yahudi itu pinter. Tapi Tuhan
Tuhan bilang, bayangkan kau nggak ngerti apa yang aku sedang omongin. Kau tidak tahu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Hal-hal surgawi hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, mengerti firman Tuhan, maka engkau akan mengerti hal-hal surgawi. Ya, tapi kalau tidak, ya udah jauh itu. Jangan jadi Kristen yang cuma datang duduk di gereja puluhan tahun jadi Kristen, tapi tidak memahami hal-hal surgawi. Ya, kita cuma di situ-situ aja level iman kita. Kerinduan hati kita bisa membawa kita berjumpa dengan Tuhan dan memahami banyak hal-hal surgawi. Waktu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Karena itu baca Alkitab. Amin. Ya, itu Alkitab dibaca. Jangan cuma dijadikan obat tidur. Ya, siapa yang jadikan Alkitab obat tidur? Aku kira iso turui. Wis maca kono lho kuwi Alkitabe diwaca ben iso turu. Tapi memang benar, baca Alkitab itu baru 5 menit wis langsung. Ya, memang itu cara setan. Ya, jangan jadikan Alkitab itu obat tidur. Jangan juga ditaruh di peti kalau orang mati. Ya, itu orang bodoh, orang mati ditaruh peti. Waktu dia hidup aja dia tidak pernah baca Alkitab, apalagi sudah bertobat. Lah wong ci urip wae ora tau maca Alkitab. Lah wis mati kok dikon maca Alkitab. Piye itu caranya saudara? Alkitab itu untuk orang hidup. Ya, kalau sudah mati tidak mungkin dia bisa baca. Jadi kasihlah Alkitab itu buat yang hidup. Yang hidup juga mari baca. Supaya engkau mengerti perkara-perkara surgawi. Ya, jangan bilang saya ini cuma sekolah sampai SD aja Bu, saya memang bodoh. Enggak, kalau kau punya firman, hidupmu berubah. Amin. Kau bisa memiliki hikmat yang luar biasa dari firman Tuhan. Ya, sehingga kalau kamu ketemu orang mau di warung, soto, di wedangan, di mana aja ketemu orang yang enggak mengenal Tuhan, saudara bisa omongin firman Tuhan. Ya. Misalnya ada yang iya loh, yo urip ki kok yo ngene-ngene. Wah, itu yo aku ki piye yo. Saudara kan bisa ngomong. Ya, jangan bilang hidup itu hanya begini-begini saja. Percayalah bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Kau enggak usah ngomong itu tertulis di dalam 1 Korintus begini, enggak usah. Omong aja itu firman. Karena firman itu berkuasa. Marahin anakmu pakai kok ngguyui ngopo? Lah nek marahin anak pakai apa? Pakai kebun binatang. Ya, jangan. Kita negur anak pakai firman. Saya tegur anak-anak saya pakai firman. Kamu tuh ingat ya, pokoknya ingat. Orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Kalau hidupmu menghormati Tuhan, kamu hidup dalam kekudusan, maka Tuhan angkat hidupmu. Tapi kalau tidak, ya udah terserah kamu yang pilih hidupmu. Gitu nasihatin anak, amin. Tapi piye carane mi nasihatin anak firman Tuhan? Lah wong tuane we ora apal firman. Ya, ora ngerti iki firmane di mana, mau ngomong apa, enggak tahu. Ya, ayo saudara. Ngalami Tuhan secara pribadi. Bergaul dengan firman Tuhan supaya engkau bisa memahami perkara-perkara surgawi. Nikodemus seorang pengajar di kalangan Yahudi dia pintar, tapi ternyata di mata Tuhan bodoh karena tidak ada firman. Enggak peduli engkau cuma lulus SD, SMP atau tidak sekolah sekalipun. Kalau engkau punya firman di dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam mulutmu, maka engkau menjadi berbeda dari orang dunia ini. Karena engkau punya firman Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat 13. Yesus bilang sama Nikodemus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kita bersyukur punya Yesus. Dia Tuhan turun dari surga ke bumi. Dia mati lalu dia naik lagi ke minggu depan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus.
Jadi Tuhan kita, Tuhan yang memang tinggal di sorga, lalu dia datang ke bumi, lalu dia pulang. Itu baru yang bisa diikuti. Ya, dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi yang enggak punya tanah di bumi, enggak punya rumah, enggak apa-apa. Yang penting di surga ada kafling. Amin. Jangan kau di dunia sudah tidak punya rumah, di bumi enggak ada kafling, di sorga juga tidak. Nah itu menakutkan sih itu. Kita sama-sama berdoa. Ya, dia Yesus datang dari sorga, dia juga yang naik ke sorga. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Apa maksudnya Musa meninggikan ular di padang gurun? Nah, banyak orang Kristen lagi tidak tahu ini. Karena kau tidak pernah baca Alkitab. Ya. Ingat ketika Musa disuruh bikin ular tembaga di padang gurun, karena ada ular yang menggigit bangsa Israel karena dosa-dosa mereka, Tuhan bilang buat ular tembaga. Ya, siapapun yang digigit ular, kalau dia melihat ke tiang tembaga ular itu, mereka tidak akan mati. Ya, itu maksudnya. Demikian juga anak manusia itu harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Ternyata ini dalam perikopnya ketika Yesus ngomong dengan Nikodemus. Ya, ini ayatnya yang sering kita hafal. Ternyata ini Yesus ucapkan kepada Nikodemus, seorang guru besar agama Yahudi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Tapi jangan salah pakai ayat ini dalam konteksnya. Banyak orang yang hidup dalam dosa, homo, lesbi, selingkuh dan mereka bilang, ayat ini bilang Yesus datang bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk mengasihi dunia, menyelamat memang ketika Yesus datang. Tapi kali kedua Yesus datang sebagai hakim. Jangan lupa, jangan dipotong-potong. Ya, nanti kali yang kedua dia akan datang menjadi hakim yang adil, yang akan mengadili seluruh umat manusia. Makanya kita harus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat tidak nampak. Yesus sedang memberi kepada Nikodemus sebuah ajaran. Apa arti dilahirkan kembali? Tinggalkan semua perbuatan kejahatanmu, terima Yesus dan hidupmu akan diubahkan. Itu artinya dilahirkan kembali. Ya. Dan dikatakan ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya itu dilakukan di dalam Allah. Nikodemus mendengarkan pengajaran Kristus. Dan apa yang terjadi dalam hidup Nikodemus ketika dia pulang? Alkitab tidak mencatat, lalu Nikodemus dibaptis? Tidak. Lalu Nikodemus percaya kepada Yesus. Setelah itu begitu saja hilang. Muncul di Yohanes pasal yang ke-7 ketika Yesus akan ditangkap oleh orang-orang Farisi. Nikodemus muncul dan berkata, membela Yesus. Di tengah kerumunan orang banyak, dia bilang begini, kita nggak bisa loh nangkap orang, begitu saja memenjarakan orang sebelum kita mendengar pembelaan dan kesaksiannya. Dan pada waktu itu Yesus dilepaskan. Tapi Nikodemus tampil, dia mulai berani menyatakan imannya. Percaya kepada Yesus. Dia mulai membela Yesus. Dia bilang di hukum Taurat kita tidak boleh loh tangkap orang sebelum dengar penjelasan dari dia, kesaksiannya, keterangannya seperti apa. Akhirnya mereka melepaskan. Lalu Nikodemus muncul lagi di mana saudara? Ketika Yesus mati. Saudara tahu waktu Yesus mati, Alkitab berkata semua murid melarikan diri. Termasuk Petrus, murid yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Waktu Tuhan berkata,
besok aku akan ditangkap dan aku akan disalibkan. Petrus berkata, siapa yang berani Tuhan? Hadapi dulu mayatku. Langkahi dulu aku. Kalau ada orang yang berani menangkap engkau, aku dulu yang maju. Dalam hatinya Tuhan Yesus, ini nggak ada di Alkitab. Ya, cuma saya ini yang ngomong ya mungkin enggak juga tapi ya malaikat lah ya. Malaikat peret. Petrus dengan gayanya. Aku akan bela kau. Tidak ada yang bisa menyentuh. Ketika Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas. Ya, saudara yang pernah pergi ke Israel, siapa yang sudah pernah pergi ke Israel? Ya, yang belum? Yang sudah enggak ada, yang belum juga enggak ada loh Bu. Saya juga bingung di jemaat di sini agak lain ya. Angkat tangan aja yang belum. Enggak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Ya. Yang belum pernah ke Israel angkat tangan. Belum. Orang itu bisa ke Israel bukan karena ada uang. Tapi karena perkenanan Tuhan. Ada orang punya duit nggak bisa berangkat. Karena satu dan lain hal, sibuk, takut. Ya. Ada juga yang tidak ada duit tiba-tiba berangkat. Karena perkenanan Tuhan. Saya berdoa semua jemaat bisa dapat perkenanan Tuhan. Ya, aminnya banyak loh Bu. Ya, saya nanti Oktober berangkat lagi. Kemarin harusnya berangkat, setahun 2 kali kami berangkat. Ya, saya selalu bersemangat kalau ke Israel, saudara. Kenapa? Kita melihat tempat-tempat di mana Tuhan Yesus pernah ada. Ya, jadi kalau punya duit nabung, jangan cuma pergi ke Swiss, ke Jepang, ya. Pergilah ke Israel. Kenapa kita perlu melihat di sana benar-benar kisah. Ketika Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas, di sana kita pergi. Kenapa di depan rumah Imam Kayafas itu ada gereja Petrus atau yang disebut gereja ayam berkokok? Karena ketika Yesus ditangkap dibawa ke rumah Imam Kayafas, Petrus berdiri dari jauh melihat. Nah, itu gerejanya yang dinamakan gereja ayam berkokok. Waktu Petrus bela Yesus dan bilang, aku akan maju duluan. Siapa yang berani tangkap kau? Berhadapan dulu dengan Petrus. Dan Tuhan bilang, berat. Dan terjadi. Ya, terjadi. Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Tidak mungkin. Benar. Ketika Yesus ditangkap, orang membawa Yesus diarak, saudara. Dibawa ke rumah imam besar Kayafas untuk dihakimi. Petrus berdiri dari jauh. Lalu ada yang bilang, kayaknya lu juga muridnya toh? Enggak, aku enggak kenal dia. Kamu saya sering lihat duduk-duduk dengar dengan dia, dekat dengar pengajarannya. Enggak, sumpah enggak kenal dia. Ya, enggak, kamu sering saya lihat kok dengan teman-temanmu, enggak usah pura-pura loh. Demi Allah, benar, enggak tahu. Dan ayam makanya di situ rumah Imam Kayafas, di sini gereja Petrus, ayam berkokok. Karena dari situlah dia menatap. Dan rumah Imam Kayafas itu 99% mendekati memang benar itu daerah asli di mana Yesus diadili di situ. Kalau lihat penjara Yesus diturunkan di penjara bawah tanah cuma lewat satu lubang kecil yang cuma bisa masuk orang. Dia diturunkan pakai tali, tangannya diikat, diketiak lalu diturunkan pakai tali. Kalau diangkat juga diangkat pakai tali. Saudara bisa bayangkan dia diturunkan pakai tali itu remuk semua tulang-tulangnya. Karena badannya hanya menyangga di tali. Diangkat pun juga seperti itu. Apa yang mau saya ceritakan? Waktu Yesus ditangkap semua murid menghilang. Raib. Semua pada ketakutan. Aduh, jangan deket-deket deh. Nanti juga bisa dihakimi. Bahaya ini, Yesus lagi benar-benar menjadi orang yang dianggap penyesat, dianggap menghujat Allah. Karena dia berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Bait Allah, tempat yang sangat sakral bagi orang Yahudi. Di situ tempat mereka ketemu Tuhan. Dan Yesus bilang dia akan merobohkan. Wah, ini menghujat agama Yahudi. Semua murid menghilang, takut nanti ndak ikut diseret, nanti nggak ikut-ikutan terbawa, nanti ikut dihakimi. Wah, nanti bisa mati disalib.
menghilang. Lalu akhirnya Yesus dihukum gantung di salib. Tapi ketika Yesus disalib, saudara, siapa yang datang menurunkan mayat Yesus? Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus. Yusuf Arimatea namanya tidak tercatat sebagai murid Yesus. Tidak masuk dalam 11 murid yang mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi namanya muncul ketika Yesus mati. Kita tahu di Garden Tomb itu ada gua milik dari keluarganya Yusuf Arimatea, itu kuburan. Zaman dulu kubur itu gua. Orang kaya biasanya sudah beli dan bikin gua untuk kubur keluarga. Ya, orang Yahudi menguburkan orang mati itu mereka kafani dimasukin dalam gua sampai akhirnya membusuk, saudara. Ya, baru nanti anggota keluarga mati ditaruh juga di situ. Jadi satu kubur untuk rame-rame. Waktu itu dikatakan kubur itu masih baru, belum dipakai. Di dekat dengan Bukit Golgota, yaitu Bukit Tengkorak tempat Yesus disalib. Yusuf Arimatea pergi meminta izin bersama dengan Nikodemus. Di saat semua murid bersembunyi, ketakutan, Nikodemus tampil menyatakan imannya kepada Kristus. Ada hal besar yang terjadi ketika Nikodemus berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada ketakutan lagi untuk dia menyatakan imannya kepada orang banyak. Siapa yang berani mendekat? Tidak ada satupun. Hukum negara bisa, siapa yang mau ikut-ikutan? Wah, ini orang dianggap penjahat negara. Kalau ikut-ikutan bisa mati juga. Tapi Yusuf Arimatea dan Nikodemus, mereka menghadap Pilatus meminta jenazah Yesus diturunkan. Dan Nikodemus membawa rempah-rempah untuk merempahi jenazah Tuhan Yesus. Bayangkan, saudara, kalau nggak ada orang yang urus jenazahnya. Tapi Nikodemus dipilih Tuhan. Di waktu semua lari ketakutan, mereka datang menyatakan iman kepada Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus sudah membunuh semua ketakutan Nikodemus. Harusnya orang yang berjumpa Tuhan tidak ada lagi ketakutan dalam hidupnya. Apa yang kau takuti hari ini? Saudara tidak takut dengan tentara yang mau membunuh saudara? Lebih nyata ketakutan Nikodemus hari itu. Ketika semua murid pura-pura tidak kenal. Untuk bisa mengurus jenazah Yesus itu kalau bukan orang yang dekat dengan dia nggak mungkin. Tapi ternyata semua orang yang dekat dengan Yesus sudah melarikan diri. Dan yang muncul Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Ya, Yusuf telepon istrinya, sayang, aku pinjam kuburan kita untuk taruh jenazah Tuhan Yesus ya. Istrinya bilang, itu kan kubur baru, kubur keluarga. Yusuf bilang, tenang, cuma dipinjam 3 hari. Karena menurut Alkitab dia akan, tapi ini tidak ada di Alkitab. Jangan saudara cari di Alkitab, ini cuma saya yang bilang. Ya kan begitu, suami biasanya tanya, berani gak tanya istri? Iya gak bapak-bapak? Ya, laki-laki itu tidak bicara. Tapi dikorbankan ditaruh di gerbong paling belakang. Di KRL. Tahu-tahu jadi korban saja ya. Udah jadi korban di rumah, jadi korban di kantor, ya, di kereta juga jadi korban. Tapi saudara, ya, dengan iman yang luar biasa, Nikodemus dan Yusuf ini datang mengurus jenazah Tuhan Yesus. Iman itu makanya nggak usah perlu berkoar-koar kayak Petrus, dah. Tenang Tuhan, tak bunuh nanti orang yang coba menangkap engkau. Nggak usah kayak gitu. Biasa aja kayak Nikodemus. Tapi di saat semua orang lari ketakutan mempertaruhkan nyawa demi Tuhan, dia muncul menyatakan iman, mengurus jenazah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Yesus menghilangkan semua ketakutan dia. Bahkan dia menerima satu kehidupan firman yang ucapkan Yesus pada waktu itu. Masuk ke dalam dirinya. Firman yang kita baca biasa aja itu masuk. Apalagi Yesus yang ucapkan kepada Nikodemus.
tembus ke dalam imannya, ke dalam rohnya, dia serap firman itu, semua ketakutannya hilang, saudara. Apa yang kau takutkan hari ini? Engkau sudah berada di dalam Yesus kah? Masih takut miskin, takut mati, takut hadapi masa depan, takut istri, enggak ya. Ketakutan apa yang saudara hadapi hari ini? Ya, jangan sampai ketakutanmu lebih besar daripada imanmu. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat iman Nikodemus itu bangkit. Bahkan di saat semuanya takut, dia maju untuk menyatakan iman bahwa dia ada di pihak Yesus. Orang yang mengurusi jenazahnya Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita melihat ya, apa yang harus kita korbankan, apa yang harus kita serahkan ya. Kita melihat dari perikop ini bagaimana kedatangan Nikodemus untuk mencari Yesus telah memberitahukan kepada kita bahwa ya seberapapun suksesnya kita di dunia ini, ketika kita berhadapan dengan Kristus, ya semua itu harus kita tanggalkan. Untuk menerima satu bagian yang surgawi dari Tuhan. Ya, perjumpaan pribadi harus mengorbankan segala sesuatu. Korbankan reputasi, korbankan harga diri. Saya dulu ketika saya terima Tuhan Yesus, terlalu banyak hal yang harus saya korbankan waktu itu. Ya, ketika saya disuruh pilih, kamu pilih. Kalau kamu tetap di Kristen, tinggalkan keluarga, hilang semuanya, bahkan pergi dari rumah, jangan bawa ijazahmu, kata papi saya. Papi kasih waktu kamu berpikir dulu. Saya berpikir, Tuhan tidak ada ijazah, saya mau kerja apa, mau makan apa, mau jadi apa. Ya, tetapi iman. Iman yang ada di dalam saya, yang menggerakkan hidup saya, menggerakkan hati saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena saya tahu ada sesuatu yang besar di depan saya waktu saya mengikut Tuhan. Tanpa mempedulikan apapun. Saya tinggalkan keluarga akhirnya tahun 96. Saya pergi dari rumah. Tinggalkan semuanya tanpa ijazah. Ya, saya tinggal di kos-kosan di Kota Palu. Untuk bisa numpang tinggal gratis, makan gratis kalau ada makanan. Kadang gak ada makanan. Ya konsekuensinya saya harus nyuci, nyapu, ngepel di situ. Pernah satu kali saya bilang, Tuhan, apa yang sedang terjadi dengan hidupku Tuhan? Aku tuh di sini jadi pembantu. Ya kalau dengar iblis bilang balik lagi ke keluargamu, kamu nikmati semuanya. Di rumah saya ada pembantu 6 orang. Lalu apa ya Tuhan yang saya dapatkan ikut Tuhan? Saya kehilangan semuanya, bahkan untuk cari pekerjaan gak bisa karena saya gak ada ijazah. Ditahan sama papi saya. Bagaimana saya bisa memulai hidup? Saya berdoa hari itu, saya puasa. Saya dapat penglihatan di kos-kosan itu, saya berdiri di satu panggung, di bawah itu ribuan, puluhan ribu jemaat. Mereka semua lagi menangis dan Tuhan bilang, satu saat itu akan terjadi. Aku Tuhan yang mengatakannya. Ada begitu banyak orang yang menantikan pengajaranmu. Bangsa-bangsa akan menantikan pengajaranmu, pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu, bahkan jiwa-jiwa menantikan pengajaranmu. Saya berpikir itu sudah terjadi hari ini lewat YouTube. Ya, orang nonton khotbah saya jutaan. Hari ini masih ada 2 jadwal yang saya belum iyain. Los Angeles, California, bangsa-bangsa. Banyak, Australia, semua pada ngundang. Dan mereka ngundang, Bu kami siapin tiket, kami siapin akomodasi untuk ibu datang. Saya bilang sebentar waktu saya belum ada, nanti coba saya kasih keputusan. Ya, pulau-pulau sudah tidak terhitung hari ini yang saya ditolak saudara. Banyak sekali pulau-pulau. Saya berpikir penglihatan itu sudah terjadi di depan puluhan ribu orang, yaitu di YouTube. Tapi 2 tahun yang lalu kami mengadakan, panitia di Palu mengadakan Paskah di lapangan di stadion sepak bola. Itu perayaan Paskah yang masuk rekor muri karena terbanyak telur Paskahnya 50.000. 50.000 saudara. Ketika saya berdiri di atas mimbar itu, saya melihat di stadion itu 50.000 orang penuh di lapangan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara.
Kamu ingat penglihatan di tempat kos 25 tahun yang lalu. Di kota yang sama, di kota Palu. Aku menggenapinya. Saya menangis bercucuran air mata. Dan di atas mimbar itu, saya cerita kesaksian itu saya lihat 25 tahun yang lalu di kota Palu ketika saya pertama diusir dari keluarga. Kita ikut Tuhan yang hidup. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang benar-benar nyata. Karena itu jangan pernah timbang-timbang untuk ikut Yesus. Jangan pernah timbang-timbang untuk engkau melangkah dalam ketaatan. Kalau Tuhan bilang hidup dalam kekudusan, anak-anak muda jaga hidupmu dalam kekudusan. Kalau Tuhan bilang kita harus sungguh-sungguh mengampuni, ayo ampuni. Jangan pernah tawar-menawar dengan firman Tuhan. Kita sekarang tidak berhadapan lagi dengan tentara yang mau bunuh Yesus. Tetapi kita berhadapan dengan iman di mana Tuhan melihat konsekuensi dan komitmen kita untuk tunduk dan taat 100% melakukan firman-Nya. Karena hanya orang-orang yang taat yang akan mengalami Tuhan. Bahkan ketika enggak tanggung-tanggung, Tuhan minta uangmu untuk engkau persembahkan bagi Tuhan. Apakah engkau berani dan berkata aku percaya Tuhan. Bahkan uangku itu adalah milik Tuhan. Amin saudara. Ya, ayo kita mulai belajar melangkah dalam ketaatan. Jangan cuma mengharapkan berkatnya, tapi di dalam ketaatan kita mau berkata Tuhan, aku mau taat. Apapun yang Tuhan minta, mau uang, mau tenaga, ikut Yesus itu. Saudara saya dan suami ini, kami melayani Tuhan ini, ya. Orang bilang, enak ibu terbang sana. Ini saya belum pulang loh. Saya ini kemarin, Senin yang lalu kami habis pelayanan dari Jakarta. Senin saya terbang ke Balikpapan. Di Balikpapan KKR khotbah 2 kali. Lalu ke Surabaya. Di Surabaya kemarin khotbah 2 kali di GSCS doa malam. Lalu saya ke sini. Kemarin saya lari ke sekolah misi untuk doakan pentahbisan anak-anak mau pergi pengutusan di desa-desa. Karena bulan Juli ini mereka lulus. Ya, saya pengen nikmati rumah di Jakarta. Saya pengen nikmati waktu bersama keluarga dengan anak-anak. Lebih enak saya di mall jalan-jalan, makan, shopping sama anak-anak kan. Daripada saya harus pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tapi itulah komitmen. Melayani Tuhan. Ada hal yang harus dikorbankan. Ya, kesenangan, ya kemauan kita seringkali, kalau udah di rumah itu saya senang banget gitu. Menikmati rumah, saya suka urus tanaman, saya suka ya ngurus apa. Tapi ya seringkali baru datang pergi. Kadang cuma ganti koper. Ya datang pagi, sore udah ke bandara lagi. Belum lagi naik pesawat, cuaca buruk dan lain sebagainya. Ya itu butuh, ya tidak semua orang mau saudara. Terbang lagi, hujan deras, awan hitam harus terbang. Tapi ya sudahlah. Hidup matiku di tangan Tuhan. Itu aja kan, kalau belum waktunya mati tidak mati. Tapi kalau masih diberi hidup, hiduplah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dalam ketaatan pada firman Tuhan. Jangan mau berkatnya, tapi nggak mau bayar harganya. Kita belajar dari Nikodemus ya. Hari ini saudara, mari kita persembahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita merenungkan apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, yang akan mengubahkan kita. Bahkan perjumpaan pribadi itu harus setiap hari. Waktu engkau marah sama orang, datang di kaki Tuhan. Minta sama Tuhan. Apa yang harus aku perbuat? Ketika Tuhan menjamah engkau melepaskan pengampunan.